Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Permata. Saya dari Universitas Cyber Asia dengan NPM 240127041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 2 untuk memenuhi salah satu tugas UAS di semester 2 ini, ataupun bisa dibilang semester ganjil. Kemudian sebelum saya menjelaskan tentang penjelasan jawaban dari tugas 2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi. Fungsi adalah suatu subprogram yang digunakan kembali baik dalam program ataupun di program lainnya. Fungsi ini biasanya menerima input-output, dan fungsi ini digunakan untuk membungkus suatu program yang dimana terbagi dari beberapa bagian, dengan tujuan agar program tidak tertumpuk dari main fungsi. Dan biasanya dalam fungsi ini contohnya gambar seperti ini, yang dimana dalam integer main fungsi ini kita menampilkannya di awal terlebih dahulu, dan dimana saat pembuatan C++ itu, pertama itu include, hashtag include, kemudian iostream, kemudian using namespace std, yang dimana using namespace ini sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua data fungsinya terkait dalam kerangka yang sama, biasanya berupa berkas ataupun class yang sejenisnya berkaitan dengan std. Dan fungsi ini biasanya berguna untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi akibat dalam fungsi count ataupun cin, yang biasanya kalau misalnya nggak ada std, itu cin ataupun count itu tambahkan std lagi. Tetapi karena sudah menggunakan using namespace std, maka dalam cantuman nama cin ataupun std itu tidak menggunakan std lagi. Kemudian fungsi ini biasanya mengembalikan sebuah nilai yang dimana hasil prosesnya. Kemudian apabila fungsi itu tidak memiliki nilai, itu tidak dikembalikan lagi nilainya apa-apa. Dan kemudian apabila fungsi tidak menerima inputan, itu disebut prosedur. Setelah membuat fungsi itu, setelahnya di bawahnya adalah integer main yang dimana akan memanggil suatu fungsi tersebut. Dan misalnya fungsi nggak dikembalikan, itu contohnya misalnya using namespace ataupun include iostream, kemudian using namespace std. Selanjutnya itu memanggil suatu variabel untuk deklarasi, kemudian membuat fungsi misalnya void. Dan untuk misalnya tidak mengembalikan nilai itu namanya void. Void ini misalnya hello world. Nah, itu tidak perlu dikembalikan lagi ataupun di return kembali. Dan langsung misalnya sudah memasukkan hello world, kemudian di bawahnya integer main, kemudian hello world. Maka akan menampilkan hello world saja, tidak perlu menampilkan ataupun return kembali untuk memanggilkan data fungsi tersebut, seperti itu. Selanjutnya, setelah mengetahui fungsi ataupun metode, kita langsung ke soal tugas 2, yang dimana kita diperintahkan untuk membuat program function untuk menghitung luas lingkaran, luas persegi panjang, luas segitiga. Untuk nomor 2 ini menggunakan perulangan, tetapi menggunakan fungsi juga, karena untuk menggunakan perulangan ini agar tidak memakan waktu yang banyak dan bisa hanya cukup memanggil inputan datanya saja, seperti itu. Memanggil fungsinya saja, seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui soalnya, di sini ada jawabannya. Sudah saya cantumkan dalam PowerPoint, tetapi saya akan menjelaskannya melewati dev C++ agar lebih jelas kembali. Sudah dilihat. Nah, maka sini saya akan coba share screen untuk C++-nya. Kemudian kita coba share screen. Yang pertama, nanti kita akan mencari untuk luas lingkaran. Jadi mana sebelumnya saya sudah mencobanya terlebih dahulu, tetapi saya akan mencobanya kembali untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya agar lebih jelas. Dan saya menggunakan include. Di sini menggunakan include dengan iostream, kemudian using namespace std, titik koma. Jangan lupa menggunakan titik koma dalam C++. Kemudian kita masukkan variabel, misalnya dalam lingkaran kan menggunakan float itu untuk desimal, maka kita menggunakan float, kemudian r, di sini adalah hasil, kemudian titik koma. Kemudian di sini kita membuat fungsinya float, hitung, masukkan nama fungsinya, hitung luas lingkaran, kemudian float r. Nah, untuk ininya tipe integer, floatnya itu kan integer float, kita menggunakan float, kemudian buka kurung,
float hasil, kemudian titik koma, kita hasilnya. Nah, untuk mencari hasil ini, rumusnya dalam misalnya variabel atau konstanta dalam mencari luas lingkaran itu 3,14 ataupun 22/7. Dalam C++ ini menggunakannya 3,14. 3,3.14, kemudian dikali menggunakan bintang di atas, kali R, kemudian di-return. Nah, kalau misalnya memiliki nilai, akan menghasilkan return seperti ini, akan membuat return seperti ini. Tapi jika tidak, dia tidak berusaha menggunakan return. Langsung ke integer saja kalau misalnya tidak memiliki nilai. Integer main, kemudian 20, kemudian count. Ini untuk memasukkan nilainya, masukkan jari-jari lingkaran. Ataupun misalnya di sini R, kemudian titik 2, jangan lupa titik koma, kemudian di chain. Nah, untuk chain menambahkan variabel atau memanggil data yang tersebut kayak ini adalah variabel R gitu loh untuk memasukkan datanya. Masuk chain itu memasukkan datanya itu R atau jari-jarinya. Dan kemudian tuh hasil. Nah, ini adalah untuk memanggil suatu fungsinya, di mana hasil adalah hitung luas lingkaran. Cukup R saja, tidak menggunakan float, tidak apa-apa. Kemudian titik koma, kemudian di sini adalah count untuk menampilkan luas lingkaran. Luas lingkaran adalah titik 2, koma. Setelah ini kita coba save. Untuk save misalnya itu ini tugas 2 nomor 1 bagian A. Mohon maaf terjadi kesalahan ngelik. Kemudian sudah disimpan, kita coba compile. Oh, mohon maaf, ini kurang titik koma di sini. Kita simpan lagi, kita coba compile. Mohon maaf terjadi kesalahan, mungkin kita coba cari, kita lihat dulu dari yang sudah saya buat dan kita coba. Untuk di sini, oh ternyata isi pemanggilan hasil tidak dimasukkan. Mohon maaf, di sini hasil, kemudian untuk satuan dalam hasil plus itu menggunakan tanda kutip atau cm atau cm persegi dalam mencari luas ataupun satuan luas. Kemudian titik koma, kita coba lagi. Oh, masih ada yang salah. Baik, kita coba teliti lagi. Return hasil, integer main, kemudian plus float R, return hasil. Kita coba lihat lagi, ada yang salah di bagian oh di sini. Di hasil tidak ada titik koma, mohon maaf. Setelah itu maaf, ada salah lagi, saya kurang titik koma tadi. Baik, kita coba di compile. Oke, sudah bisa. Nah, ini tampilannya. Tuh, tampilannya seperti ini. Kita masukkan jari-jari, misalnya jari-jarinya adalah 13, maka akan menghasilkan luas lingkaran 530,66 cm persegi. Oke, selanjutnya untuk mencari luas persegi panjang, kita menggunakan include yang sama, include, kemudian IOStream, kemudian using space std, koma, kemudian kita memanggil ininya ada integer saja, integer panjang dan lebar, kemudian hasil. Deklarasinya, kemudian kita membuat fungsinya integer hitung luas persegi panjang. Kemudian kita masukkan integer panjang, kemudian koma integer lebar. Kemudian kita buat lagi di sini integer hasil titik koma, hasil sama dengan, dalam hasil ini adalah luas mencari luas persegi panjang adalah panjang dan lebar, titik koma, kemudian return hasil titik koma. Selanjutnya untuk memanggil datanya, kita masuk integer main,
kemudian buka kurung kurawal, count, itu masukkan panjang, masukkan panjang, terus titik koma di sini untuk memasukkan datanya, itu adalah panjang, variabelnya itu panjang, kemudian count lagi, di sini masukkan lebar. Kemudian setelah itu koma di sini masukkan lagi untuk memasukkan datanya itu variabel L lebar. Kemudian untuk memanggil datanya hasil adalah hitung luas persegi panjang. Kemudian di sini ada P, L, kemudian di titik koma. Sini adalah untuk menampilkan datanya. Menampilkan luas ininya karena sudah dipanggil menggunakan hasil, itu luas persegi panjang adalah, masukkan sini benarnya hasil, kemudian sentimeter menggunakan satu titik, pakai titik 2 di tintang kutip, titik koma, kemudian di save, ditulis tugas 2 nomor 1B, kemudian kita compile dan tampilan seperti ini. Masukkan panjang, bisa panjangnya 12, kemudian lebarnya ada 13, maka panjang luas persegi panjang ini adalah 156 cm persegi. Kemudian untuk selanjutnya kita nomor 1 bagian C, yang dimana kita harus mencari luas segitiga. Sama seperti yang tadi sebelumnya, include, kemudian IOStream, kemudian using namespace, std titik koma, di sini integer, yang dimana integernya adalah alas sama tinggi, terus hasil. Nah, dalam ini integer hitung luas segitiga, dipanggil integer alas sama integer tinggi. Biasanya dalam C++ ini kalau misalnya kita memanggil fungsi itu suka diketahui langsung apa yang harus dimasukkan nih, misalnya kayak integer hitung luas segitiga. Nah, di sini ada kayak kita memasukkan buka kurung itu langsung keluar apa yang harus kita lakukan sebelumnya, setelahnya gitu, masukin apa datanya kayak gimana dan seperti apa kayak gitu. Di sini integer A. Nah, tadi ada kesalahan kan? Kemudian kurung, di sini integer hasil, kemudian titik koma, di sini hasil sama dengan, nah untuk segitiga ini kan kalau ini 1/2, tapi kalau misalnya menggunakan dalam C++ itu menggunakan 0,5, kita kenapa tidak menggunakan float? Karena mungkin integer kita coba menggunakan integer saja untuk lebih bervariasi. Kemudian alas kali tinggi, titik koma, kemudian return hasil, kemudian titik koma. Di sini ada integer main untuk memanggilkan data. Kemudian mohon maaf, ini di sini adalah count, masukkan alas segitiga, kemudian titik koma, di sini cin, masukkan variabelnya itu adalah A, kemudian titik koma, kemudian count, masukkan tinggi segitiga, titik 2, terus titik koma, kemudian cin, tinggi, kemudian titik koma, kemudian memanggil cara menghitungnya itu hasil sama dengan hitung luas segitiga. Nah, setelah itu masukin P, mohon maaf, A, koma, T. Seperti itu, titik koma, untuk menampilkan hasilnya itu luas, count luas segitiga adalah, sini masukkan panggilan data itu hasil, kemudian satuannya cm persegi, kemudian titik 2. Setelah itu kita simpan tugas 2 nomor 1C. Mohon maaf, terjadi error.
Oke, kita save. Kita coba compile. Oh, IOStream. Oh, ini kurang T. Oke, sini simpan IOStream. IOStream. Betul? IOStream? Betul. Kita coba compile. Di tampilnya seperti ini, alas segitiga misalnya 12, tingginya itu 20, maka seluas segitiganya 120 cm persegi. Seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya kasus itu menggunakan fungsinya itu kita taruh deklarasi terlebih dahulu apa yang akan kita cari. Misalnya mau cari luas persegi, berarti tinggal integer S kemudian koma hasil. Untuk integernya hitung luas persegi, integernya S. Hitung integer hasil, hasilnya adalah S kali S. Hitung hasilnya karena menginputkan suatu data atau inputan angka, kemudian memanggil datanya menggunakan count, masukkan sisi cin si S, kemudian koma di sini baru hasil, memanggil datanya adalah hasil. Hitung luas persegi, kemudian count luas segitiga. Luas persegi adalah keluar hasilnya, misalnya masukkan sisinya ada 12, maka luas perseginya 144 cm persegi, seperti itu. Selanjutnya nomor 2 itu kita diperintahkan untuk mencari jumlah elemen array kemudian total array. Di sini sudah tertera, saya sudah membuatnya di mana include IOStream using namespace std, dan di mana kalau misalnya untuk array ini kita menggunakan for, perulangan for, itu kemudian masukkan deklarasi integer, n ini untuk nilainya, datanya, kemudian kita akan memasukkan nilainya, itu jumlah datanya ada 5, kemudian integernya itu kini adalah m adalah jumlah elemennya, kemudian untuk L itu total array, kemudian T itu untuk rata-rata. Kita coba integer mainnya langsung, karena ini kan akan langsung akan menampilkan, tidak perlu dipanggil kembali. Kemudian di perulangan for, sebenarnya memanggil kembali, tetapi tidak harus menggunakan berbeda tempat, misalnya berbeda apa ya, misalnya kayak tadi itu misalnya yang fungsi di atas dan untuk pemanggilan di bawah. Tapi kalau misalnya ini sama aja, untuk yang fungsi di atas untuk pemanggilan di bawah sama aja, tetapi berbedanya karena ini perhitungan untuk mencari jumlah array itu menggunakan for. Ini mah for itu integer, i-nya itu dari 1, misalnya dari 1 titik koma, kemudian i-nya kurang dari sama dengan 5. Jadi kalau misalnya i-nya lebih dari 5 itu nggak bisa, udah stop, berhenti. Kemudian ini i++ itu untuk mendeklarasi data tersebut ditambahkan setelahnya. Jadi ditambahkan, misalnya sudah 1 tambahkan berapa, jadi 2, seperti itu. Untuk count-nya memasukkan data nilai ke, kemudian ini masukkan i-nya, tuh array-nya itu tergantung dari berapa, tergantung dari beberapa array-nya nih. Misalnya array dari satu, misalnya array itu dari 0 ataupun dari 2, bahkan dari 2, 3, 4, 5, 6, itu yang penting ada 5. Ya, yang penting ada 5. Kan kalau array itu dimulai dari 0. Ada 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 4, ini 5, 6. Jadi kalau misalnya array seperti itu, kalau dari 1, tapi kalau misalnya dari 0 berarti 0, 1, 2, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, dari P4 doang. Kemudian sini itu masukkan nilai datanya yang akan masukkan adalah ada 5, karena ininya kita memasukkan variabel n, kita masukkan n, i-nya itu untuk memasukkan nilai data yang di atas ini. Array itu biasanya dimulai dari 0 dan i ini dimulai dari 1. Kemudian untuk mencari total array itu adalah variabel L, itu L-nya sama dengan L ditambahkan dengan banyaknya dari data yang dimasukkan, penambahan variabel dari banyak data yang dimasukkan. Kemudian tutup kurung, kemudian dimasukkan. Kita mencari jumlah elemennya dengan rumus signs of, masukkan n, kemudian dibagi dengan signs of n dari 0 untuk menghitung jumlah arraynya. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya itu dari
jumlah elemen dibagi dengan total elemen. Mohon maaf, balik total elemen dibagi dengan jumlah elemen arraynya. Jadi untuk mencari rata-rata itu total arraynya dibagi dengan elemen arraynya. Kemudian akan menghasilkan suatu output-nya itu jumlah elemennya akan berapa dengan memanggil data M, kemudian untuk total arraynya berapa akan mengambilkan data L, kemudian untuk rata-ratanya array memanggilkan data data T. Seperti itu. Kita coba membuatnya. Di sini include, kemudian iOS stream using namespace std titik koma, kemudian integer untuk nilai banyak datanya itu ada 5, kemudian titik koma, kemudian integer untuk menghitung jumlah array, kemudian total array dan rata-ratanya, misalnya itu jumlah J, totalnya T, rata-rata R, kemudian titik koma. Untuk ini integernya langsung, kemudian buka kurung. Nah, di sini menggunakan for, kurung, for-nya itu for-nya itu integer i. Kita ibaratkan integernya itu datanya itu i. Integer i sama dengan 1 titik koma. Dari 0, dari 0 integer i itu kemudian i kurang dari sama dengan 5, kemudian i plus akan ditambahkan, kemudian buka kurung. Di sini masukin count, masukkan data ke nah, di sini pemanggilannya itu i, di mana ini n-line, selanjutnya titik koma, kemudian jin itu memasukkan datanya itu adalah n, ini 1, kemudian titik koma, titik koma. Nah, di sini selanjutnya kita coba lihat lagi ada yang salah tidak, sama, berarti maksudnya mencari total array itu J sama dengan J ditambahkan dengan banyak data di I. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita coba mencari total array-nya. Total array-nya itu menggunakan size of, terus kemudian masukin n, kemudian dibagi dengan size of n dari 0, kemudian titik koma, kita cek lagi ada yang salah, ternyata sama, kemudian ininya kurang, terusnya di sini nolnya, kemudian ini salah ke 0. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari rata-ratanya itu J T dibagi J. Kemudian koma untuk mengambil datanya jumlah elemen array, terus dipanggil itu adalah J n9, kemudian count lagi itu jumlah total array adalah titik koma, kemudian dipanggil lagi total array adalah T n9, terus count lagi rata-rata array adalah, panggil data lagi di sini rata-rata R, kemudian n9. Nah, kita coba simpan. Sini tugas 2 nomor 2. Coba compile. Oh, ternyata ada yang salah. Di sini harusnya itu ada n ya, ketinggalan n ya. Malah di luar n ya. Nah, harusnya seperti ini. Nah, harus seperti ini. Kita coba compile. Ini
kurang U ini. Oke. Jadi dalam C++ ini harus lebih dicek lagi apa kesalahannya. Nanti akan diketahui di sini. Ketahuinya adalah di compiler penampilan errornya di mana. Seperti itu. Oke, kita coba save. Oh, kita sudah save. Kita compile and run. Sudah tampil. Masukkan data ke 0. Misalnya data ke 0-nya adalah 1. Kemudian, oh maaf. Data ke 0-nya sudah sesuai dengan soal aja ya. Kita coba. Data ke 0 sesuai dengan soal. Itu yang pertama datanya adalah 15, 20, 30, 15, 20, 30, 15, 20, 10, 30, 40. 15 kita coba masuk. Karena ini dari 0 berarti dari 0. Tapi kalau misalnya 0 agak kurang enak ya dilihatnya. Jadi kita coba ganti 1 aja deh. Coba ganti 1. Coba kita save, kemudian kita compile lagi. Nah, masukkan data ke 1, misalnya 15, kemudian 20 sesuai dengan soal, kemudian 10, di sini ada 30, kemudian ada 40. Maka jumlah arraynya ada 80, total arraynya ada 5, dan rata-ratanya ada 0. Mungkin ada yang salah sepertinya di sini. Kita coba cek lagi ya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Di sini kita coba cek. Masukkan data ke I, kemudian I ada 5, sense of N, T, I, kemudian di sini memanggil J, R, ini. Sebenarnya harusnya jawabannya itu ada 5 data, kemudian jumlah elemennya ada 5, kemudian total ada 5 data, kemudian total orangnya ada 115, dan total rata-ratanya ada 23. Tapi karena mungkin terjadi kesalahan dari ininya, kita coba cek lagi apa ada yang kesalahan. For integer, sense of n, kemudian chin n1 benar, fill in, kemudian masukkan. Ternyata kesalahannya di sini. Tidak perlu menggunakan inline, mungkin tidak perlu menggunakan inline ya di sini. Jadi langsung aja, maaf, nomor 2 ini langsung aja. 2. Ini sepertinya ada yang salah, tetap coba cek di sini. Titik 2. Nah, kita coba simpan. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam ini. Hanya saja mungkin dari perhitungannya ya yang salah. Size of n, kemudian size of n, total array, oh terbalik, mohon maaf saya terbalik. Harusnya J dulu dibagi dengan T. Coba save, maka hasilnya akan sama. Oh ini, kurang titik koma. Kemudian coba save, dan kita compile. Masukkan data ke 1, misalnya 15, tadi sesuai dengan soal. Kemudian ada 10, ada terbalik. Saya coba dari awal lagi. Coba dari awal. Itu ada 15, kemudian 20, ada 10, ada 30, dan 40. Maka jumlah elemen arraynya ada 80, kemudian total arraynya ada 5, rata-ratanya ada 16. Seperti itu. Mungkin agak sedikit berbeda, karena di sini juga harusnya jumlah elemennya ada 5, dan jumlah elemennya ada 5, kemudian total arraynya ada 15, 115, rata-rata ada 23. Mungkin saya coba pakai yang sudah dibuat, yang ini, karena sudah kita mengetahui, yang penting kita sudah mengetahui bagaimana cara menulisannya. Kita coba compile yang aslinya. Kita compile yang aslinya, maka masukkan 15, kemudian 20, 10, 30, dan 40.
Maka jumlah elemen arraynya ada 5, dan total arraynya ada 115. Mohon maaf, ada ini. Harus ini, sebentar. Oh ini. Karena tadi laptop saya nge-lag-nya seperti ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jumlah array ada 5, total array ada 115, dan rata-rata 23. Seperti itu. Jika sudah mengetahuinya, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan dalam presentasinya kurang memuaskan. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.